Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik peserta Salam Kampus 2022. Yang saya hormati Bapak Iwan Adipe, MKom selaku pembicara. Yang saya hormati Ibu Dwi Remawati, Eskom MKom selaku pembicara. Yang saya hormati Ibu Tri Irawati, SE MSI selaku pembicara. Yang saya hormati Ibu Yustina Retno, WU, ST MCS selaku moderator. Dan tak lupa yang saya banggakan, adik-adik peserta Salam Kampus 2022 yang berbahagia. Pada sesi kali ini, saya, Kak Balkis, selaku pembawa acara pada materi Kupas Tuntas Program Vokasi yang akan disampaikan oleh Bapak Iwan Adipe MKom, Ibu Dwi Remawati Eskom MKom, dan Ibu Tri Irawati SE MSI, serta dipandu oleh Ibu Yustina Retno WU ST MCS. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Ibu Yustina Retno WU ST MCS untuk memandu jalannya sesi materi kali ini. Tes suara saya terdengar nggak, Mas? Oke, selamat siang semuanya, adik-adik mahasiswa program vokasi, program Diploma 3 Teknologi Informasi, kemudian program Diploma 3 Sistem Informasi, dan juga program Diploma 3 Sistem Informasi Akuntansi. Nah, seperti tadi di ini ya, untuk acara sesi hari ini, bahwa kita akan berkenalan dengan program studi vokasi ya. Nanti sudah hadir di sini Bapak Ibu Kaprodi yang nanti akan mengenalkan nih kepada adik-adik semua apa yang nanti akan dipelajari atau kegiatan apa saja di dalam program studi masing-masing gitu ya. Oke, mungkin di sini kenalan dulu ya, kenalan dulu. Nanti ada kuisnya enggak, Bu? Ada. Kenalan dulu ya. Saya di sini sebagai moderator, saya Yustina, biasanya dipanggil Bu Yustin gitu ya. Kemudian di sebelah kiri saya ada Ibu Dwi Remawati, Kaprodi Diploma 3 Teknologi Informasi. Kemudian beliau yang di tengah ada Ibu Tri Irawati, SI MSI, selaku oh iya, keliru, maaf ya Ibu. Ibu Tri Irawati SE MSI selaku Kaprodi Diploma 3 Sistem Informasi Akuntansi. Kemudian Bapak yang ganteng sendiri di sana, karena satu-satunya yaitu Bapak Iwan Adi Prabowo Eskom Mkom selaku Kaprodi Diploma 3 Sistem Informasi ya. Oke, langsung saja ini setelah perkenalan Bapak Ibu Kaprodi akan mengenalkan kegiatan, kemudian apa saja di dalam program studi masing-masing. Untuk pertama ini siapa dulu ya? Ya. Kepada Ibu Dwi Remawati Eskom Mkom, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Yustin yang telah memberikan waktu kepada saya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa yang ada di rumah? Ini jam kritis ya, mudah-mudahan tidak tertidur on cam ya? On cam ya. Mudah-mudahan meskipun ngantuk tetap mengikuti kegiatan pada siang hari ini.
Semoga enggak lah ya, Bu. Semoga nggak ngantuk ya. Ya. Sebelumnya mari kita menjadikan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga pada siang yang terik ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu secara virtual pada kegiatan Salam Kampus untuk penyampaian materi kupas tuntas program studi, terutama untuk saya adalah program studi D3 Teknologi Informasi. Kemudian salam serta salawat semoga tetap pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang akan kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Baiklah rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai, kita langsung ke slide ya. Oke. Next langsung. Jadi perkenalkan ini tadi ya nama saya Dwi Remawati ya. Nanti kalau cari kaprodinya siapa? Nanti cari kaprodi mudah-mudahan tidak lupa untuk yang prodi Teknologi Informasi D3. Setelah ini saya pengennya ada grup untuk angkatan 2022 karena pengalaman tahun lalu setelah Salam Kampus saya nyari angkatan 2001 sampai saya titipkan dosen yang mengampu mata kuliah di angkatan tersebut. Kemudian saya pesani untuk kirim WA ke saya gitu ya. Terus nanya, Bu Rema itu siapa? Berarti gimana Bu? Enggak memperhatikan. Berarti tidak memperhatikan. Nah hari ini semoga diperhatikan ya. Jadi nama saya Dwi Remawati, kalau di kampus dipanggilnya Bu Rema gitu ya. Oke, next. Adik-adik atau rekan-rekan mahasiswa, program diploma itu termasuk di dalam program vokasi. Jadi program vokasi ini merupakan program pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi yang secara umum sistem pendidikan vokasi atau program diploma bertujuan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan sesuai dengan bidangnya. Kemudian para mahasiswa lulusan vokasi akan diberikan keterampilan khusus yang menjadi bekalnya di masa depan, yaitu pengalaman kerja, dan gelarnya nanti ketika lulus adalah ahli madya. Oke, next. Nah, untuk program studi teknologi informasi, ini merupakan gabungan dari Prodi Sistem Informasi dan Teknologi Informasi. Di Prodi ini akan mempelajari ilmu komputer dan pemrograman yang lebih ditekankan pada jaringan, mobile, dan multimedia, juga akan turut dibekali dengan ilmu entrepreneurship ya, atau kewirausahaan. Kemudian mahasiswa teknologi informasi dituntut untuk memahami perkembangan teknologi informasi dan kaitannya dengan nilai-nilai sosial, ekonomi, dan politik di masyarakat. Oke, next. Ini adalah tujuan dari program studi D3 Teknologi Informasi. Jadi sesuai dengan visi misi dari program diploma 3 Teknologi Informasi di STIMIK Sinar Nusantara, diharapkan nanti lulusannya memiliki kemampuan sebagai tenaga profesional di bidang teknologi jaringan, mobile, dan multimedia. Kemudian menghasilkan lulusan tersertifikasi dengan kompetensi di bidang teknologi jaringan, mobile, dan multimedia. Selanjutnya mengaplikasikan dan menginovasikan teknologi jaringan, mobile, dan bidang usaha, industri, dan kehidupan di masyarakat. Kemudian mengembangkan kurikulum selaras dengan perkembangan dunia usaha dan industri. Next. Kenapa memilih jurusan ini? Tentu banyak sekali latar belakang rekan-rekan mahasiswa untuk mengambil pilihan di program studi Diploma 3 Teknologi Informasi. Ya. Karena di STIMIK Sinar Nusantara ada 3, pasti rekan-rekan punya alasan sendiri ya. Mungkin di antaranya nih alasannya adalah di era digital, ini sistem informasi dan teknologi informasi merupakan 2 unsur yang penting dalam kehidupan, ya, sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan. Jadi kadang-kadang alasannya ada yang seperti itu, saya ngambil jurusan ini. Ya. Next, ini adalah kurikulum yang dipelajari atau yang akan rekan-rekan pelajari
selama kuliah. Kalau sesuai dengan jenjang pendidikannya, maka program vokasi Diploma 3 berarti selama 3 tahun ya, diselesaikan selama 3 tahun. Ada yang bisa lebih cepat ya Pak? Berapa? 2,5 tahun. Itu kalau nilainya A semua. Selama kuliah nilainya A semua. Ya, ada B-nya 1 misalnya, tanpa C gitu ya misalnya. Jadi ini beberapa mata kuliah yang akan rekan-rekan mahasiswa pelajari nanti ya. Misalnya di semester 1 nanti ada algoritma dan dasar pemrograman. Nah ini nanti akan ketemu dengan saya ya. Kebetulan di jadwal perkuliahan sudah keluar buat saya ya, buat dosen. Ibu bercanda deh. Jadi nanti mudah-mudahan kita bisa ketemu, jadi bisa lebih akrab lagi gitu ya. Kemudian ini pelajaran di semester 2. Selanjutnya next Mas. Nah, ini ya. Semester 3, 4, kemudian 5, 6 tugas akhir. Jadi sesuai namanya tadi ya, Diploma 3 berarti 3 tahun bisa selesai. Nah, nanti tergantung dari rekan-rekan mahasiswa semuanya ya, mau diselesaikan 3 tahun, 2,5 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, atau stop. sampai 5 tahun ya? Iya dong. Cuma sampai 5 tahun. Jangan sampai 5 tahun. Jadi program vokasi maksimal 5 tahun, berarti 10 semester. Kalau tidak selesai, maka akan tertutup atau terdiolah istilahnya ya, oleh sistem di Dikti. Ya. Oke, next. Gelar lulusannya adalah AMD-Com. Ahli Madya Komputer. Oke, next. Konsentrasi untuk program studi Diploma 3 Teknologi Informasi di STIMIK Sunar Nusantara, ini adalah teknologi jaringan, mobile, dan multimedia. Konsentrasi ini yang akan menjadi dasar ketika rekan-rekan nanti mengambil tugas akhir. Jadi tugas akhirnya harus berada di ranah konsentrasi tersebut. Apakah ingin mengambil tentang teknologi jaringan, kemudian apakah akan mengambil mobile dan multimedia. Ini nanti tergantung peminatan dari rekan-rekan mahasiswa sendiri ya. Jadi tidak kita paksakan, dipilih sendiri gitu ya. Jadi sesuai dengan keinginannya. Oke, next. Prospek kerja di samping yang saya tuliskan di PPT ini tentu banyak sekali lapangan kerja yang bisa dimasuki oleh lulusan dari D3 Teknologi Informasi ya. Misalnya yang pertama di sini pengelola dan pengembang teknologi jaringan atau administrator jaringan, administrator sistem, kemudian ada pengelola data dan informasi, database administrator, database programmer, kemudian web dan multimedia developers atau computer network data communication engineer. Banyak sekali ya, tidak terpaku di 4 contoh seperti yang tampil di PP itu ya. Bisa saja menjadi apa ya, tenaga administrasi di sekolah ada juga gitu ya. Kemudian di tempat-tempat yang lainnya. Next. Nah, ini beberapa alumni yang telah lulus dari Diploma 3 Teknologi Informasi beserta tempat kerjanya. Ini dari angkatan lama ya, jadi ada angkatan 14 kalau dilihat dari NIM-nya, ya, 15 berapa, kemudian 14 berapa, dan seterusnya. Jadi ada yang teknisi ATM, admin, marketing, operator jembatan timbang, ya, banyak lagi. Next. Ya. Di angkatan terbaru saya kebetulan belum saya update ya. Jadi ada yang PNS ya, kemarin juga ikut tes itu ya Kak Bu Justin ya, yang itu lulusan Diploma 3 Teknologi Informasi. Kemudian ada beberapa juga keterima di UNS ya, UNS sekali ya Bu ya. Ya. Kemudian Davia yang di rumah sakit mata ada juga gitu ya. Jadi banyak sekali lapangan pekerjaan yang bisa
dimasuki oleh lulusan Diplomatika Teknologi Informasi. Syaratnya cuma satu ya, harus mau bekerja gitu ya. Artinya bekerja keras untuk masuk ke tempat kerja tersebut. Karena belum tentu mereka yang sudah masuk itu bisa bertahan dan survive di tempat itu. Mungkin baru dapat tekanan sedikit sudah nggak tahan gitu ya, ganti lagi pekerjaan, menyerah gitu ya. Sehingga memang diperlukan keinginan dan kekuatan hati untuk apa ya, niat bekerja di, misalnya kalau dapat tempat kerja ini, saya sudah senang di tempat kerja ini, maka harus bersungguh-sungguh di tempat kerja tersebut. Nah, mungkin yang bisa saya tambahkan juga, kadang-kadang ketika di awal perkuliahan kita punya keinginan ya. Saya dulu juga begitu, mungkin rekan-rekan mahasiswa juga begitu. Saya pengennya nanti kalau lulus kuliah, saya pengennya kerja di PT Telkom misalnya. Incarannya nih, kuliah di teknologi informasi. Ternyata ketika lulus, tidak bisa ikut di rekrutmen PT Telkom, atau karena ada alasan-alasan lain. Ternyata dapat kerjanya di apa, nah itu yang harus diterima juga, bahwa apa yang kita rencanakan di awal, itu belum tentu sesuai dengan yang kita inginkan. Pasti ada alasan-alasan kenapa Allah atau Tuhan Yang Maha Esa itu menempatkan kita berada di suatu tempat. Gitu ya. Oke, next. Nah ini testimoni, ini bisa diputar? Nah, sebentar. Nggak bisa ya? Oh nggak bisa, ya udah nanti. Oke, ini ruang perkuliahan. Oke, saya ceritain aja. Ini ruang perkuliahan. Ini foto saya ambil ketika belum masa pandemi ya. Jadi yang difoto itu anak teknologi informasi semua, dan Mas Nanang, Mas ini sudah lulus ya, sudah wisuda. Sudah kemarin ya, sudah tahun 2022. Jadi sebelum pandemi, perkuliahan itu bisa bertemu langsung, bertatap muka di kelas, gitu ya, sehingga bisa kenal langsung. Saya sampai hafal ya, kadang ini Nanang, ini Marcel, ini Kamas, gitu ya. Oke, next. Ini adalah lab. Ini di lab 3 kalau tidak salah, di lantai 3 kampus B, STIMIK Sinar Nusantara. Ini saya ambil ketika pandemi sudah mulai berangsur dan diperbolehkan perkuliahan blended learning ya. Jadi ada saat masuk di kelas ya, tatap muka, ada online. Nah, ketika tatap muka itu ada surat pernyataan ya, yang ditandatangani waktu itu oleh orang tua gitu ya. Boleh tidak nih anaknya datang ke kampus karena masih masa pandemi. Nah, rekan-rekan bisa lihat di situ, Bu, mahasiswanya kok sedikit banget. Iya, itu satu kelas mestinya isinya waktu itu sekitar 25 orang. Oh, 25 orang. Tapi yang datang, yang menyanggupi hadir waktu itu 15. Yang datang tuh 2, 3, 4, 5 orang. Jadi nanti rekan-rekan mahasiswa kan semester ini blended learning ya masih ya. Nanti juga begitu, ada minggu-minggu di mana kita akan ketemu di kelas atau di lab pas praktikum ya. Seyogyanya kesempatan itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ya sambil kenal kampusnya, sambil oh labnya begini ya, oh ini ya gitu. Oke, next. Nah, nyambung back. Masih di lab tadi, rekan-rekan mahasiswa, seperti kita ketahui ketika rekan-rekan memutuskan kuliah di STIMIK Sinar Nusantara, baik di prodi manapun, saya kira konsekuensinya adalah harus punya laptop. Ya, karena tugas-tugas harus diselesaikan dengan menggunakan laptop. Nah, Bu, kalau nggak punya laptop gimana? Ya harus diusahakan ya, harus diusahakan. Bagaimana caranya? Tapi tidak menutup kemungkinan, karena di perkuliahan kemarin misalnya, Bu, saya nggak punya laptop, saya punyanya PC di rumah.
Ternyata PC-nya tidak bisa untuk menginstal misalnya software Aplikasi di ya. aplikasi. Boleh nggak Bu ngerjakan di kampus? Oke, boleh. Tapi harus lapor dengan dosen mata kuliah tersebut. Karena misalnya mata kuliah saya ya harus lapor ke saya, nanti saya harus lapor ke laboran ya, laboran untuk diizinkan meminjam komputer di lab, Fasilitas ya. fasilitas di kampus ya. Jadi itu yang perlu rekan-rekan mahasiswa baru ya Kak ya. Ya, Baru untuk diperhatikan. Artinya untuk waktu dekat Bu ini belum bisa Bu nyediain laptop. Oke, sambil berjalannya waktu boleh ngerjakan tugas Yes, nanti di lab komputer di STIMIK Sinar Nusantara. Jadi tidak ada kata alasan tidak mengerjakan tugas. Ya, meskipun izin di classroom ya, Bu, saya mundur seminggu. Oke, mundur seminggu saya tunggu, tapi tetap harus mengerjakan tugas ya. Itu yang harus diperhatikan. Kalau di semester 1 7 mata kuliah ya? 7 atau 6? Berarti rekan-rekan nanti akan ketemu 7 dosen dengan karakter dan style yang berbeda-beda. Jadi tolong ketika di awal-awal perkuliahan itu ada kontrak perkuliahan, perhatikan kalau sama Bu Rema itu gimana toh? Oh Bu Rema mintanya gini, mintanya gini, mintanya gini. Kalau sama Bu Justina nggak ngajar TID 3 ya? Enggak. Pak Iwan nggak ada kan? Ada. Sama Pak Iwan bagaimana? Ini kayak gitu ya. Jadi tolong nanti diperhatikan. Oke, next. Nah, ini nih. Saya suka ini nih, tapi udah lama nggak. Ini adalah kunjungan industri, ya, kunjungan industri waktu ke Bali tahun 2018, sebelum pandemi, jauh sebelum pandemi. Nah, kunjungan industri adalah suatu kegiatan untuk mengenalkan kepada mahasiswa dunia industri, meskipun waktunya sempit. Sebenarnya ini sambil piknik gitu ya, Healing ya. sambil healing gitu ya. Nah, 2 kali sempat mengadakan, next Mas, satunya ke Malang ya. Setelah ke Bali kita ke Malang, setelah itu COVID. Sampai sekarang belum ada kegiatan kunjungan industri. Mudah-mudahan tahun ini gitu ya, atau tahun kalau buat rekan-rekan mahasiswa semester 1 sekarang, berarti untuk tahun depan kita bisa melaksanakan kunjungan industri kemana gitu ya, sesuai dengan biasanya kita bikin semacam kuesioner ya Kak? Kuesioner pilihan. Jadi ya. misalnya kalau ada kunjungan industri, setuju ke barat apa ke timur, atau ke Jakarta atau ke Bali nih. Nanti kita ambil suara terbanyak. Kalau memang misalnya ke Jakarta, berarti kita carikan tempat-tempat atau kantor-kantor yang sesuai dengan bidang kita ya untuk dikunjungi gitu ya. Mudah-mudahan di semester depan atau di tahun depan kita bisa melaksanakan itu. Ini kebetulan teman-teman dari TID 3 itu punya baju yang mana ini, Bu? Yang paling biru. kiri, kanan ya? Biru. Oh, yang kanan. Itu baju sebenarnya dulu mau dijadikan baju khasnya teknologi industri, ternyata setiap angkatan jadi punya keinginan sendiri-sendiri, warnanya jadi beda-beda. Teknologi informasi, maaf. Jadi belum ada hal atau belum baku warnanya ini mau pengen apa gitu. Oh, gitu ya. Jadi masih plain-plan. Angkatan ini, Bu, saya maunya warna ini, Bu. Angkatan ini, Bu, saya mau warna ini. Seragam angkatan. Iya, sebenarnya seragam. Akhirnya jadinya seragam angkatan. Oke, next. Selesai kayaknya. Belum. Next, Mas. Nah, ini adalah perkuliahan secara online. Ini kebetulan yang saya ambil adalah pengarahan tugas akhir secara online. Ini yang ada di foto, ada yang sudah maju ujian tugas akhir. Mbak Kinanti, Mbak Cika ini sudah ujian. Ya. Teman-teman yang lain akan menyusul. Oke, next. Ini adalah kuliah kerja magang di masa pandemi. Kuliah kerja magang itu akan rekan-rekan ambil di semester 4. Ya. Jadi nanti tempat magangnya
Yang pertama silakan cari tempat magang sendiri terlebih dahulu, karena ini sesuai dengan keinginan gitu ya. Nah, kalau sampai waktu yang ditentukan rekan-rekan belum menemukan tempat magang, silahkan lapor ke saya. Kalau terakhir kemarin ada program ya, bekerja sama waktu itu dengan program vokasi dari D3 Sistem Informasi, itu semacam asistensi mengajar bukan ya? Magangnya itu. Di SD Giriroto, Boyolali. Ya. Nah, itu 1 bulan, jadi magang ini waktunya 1 bulan, dan diakhiri dengan membuat laporan. Ya, karena kadang-kadang begitu habis magang lupa laporannya nggak dikerjain. Ketika melihat nilainya di KHS nggak keluar, baru bingung. Bu, nilai saya kok nggak keluar nilai magang? Lah kan belum bikin laporan. Oh harus ya Bu, loh. Setiap kegiatan, apalagi itu kegiatan di lapangan, harus membuat laporan dan disertai foto-foto kegiatan selama kegiatan magang. Karena foto itu adalah bukti otentik bahwa Anda memang betul-betul melakukan kuliah kerja magang. Nah, di kuliah kerja magang inilah yang menjadi bekal buat rekan-rekan mahasiswa program vokasi untuk nanti terjun ke masyarakat. Jadi kalau bekerja itu bagaimana, bekerja dengan tim itu bagaimana, yang satu pendiam nggak mau diajak ngomong, terus ini gimana ini Bu, itu ada juga laporan kayak gitu. Bu itu nggak mau diajak ini, Bu itu nggak mau diajak ini. Nah, tergantung bagaimana memanage teamwork itu ya. Oke. Kemudian next. Ini konsultasi tugas akhir ketika bukan masa pandemi ini ya. Jadi bisa datang ke kampus, dan dulu dosen itu punya jadwal untuk konsultasi tugas akhir. Tapi selama kegiatan pandemi, selama pandemi konsultasi kita by email atau by classroom, ya? online intinya secara online. Ya, sehingga itu sangat membantu juga ya rekan-rekan mahasiswa yang masih berada di luar daerah gitu ya, bisa tetap konsultasi meskipun di tempat yang berbeda atau tempat yang jauh. Tapi sekarang kan sudah mulai ya, Bu? Sekarang tatap muka. Tapi yang perlu diperhatikan ya, konsultasi itu tidak tiap hari dosen bisa konsultasi loh ya, karena tugas dosen itu tidak hanya konsultasi, tidak hanya ngajar, banyak sekali yang harus dikerjakan, sehingga mohon maaf rekan-rekan mahasiswa, nanti kalau masa konsultasi, kemudian hari ini konsultasi, kemudian diminta memperbaiki gitu ya, revisi namanya, saking sergapnya nih, direvisi balik lagi, Bu mau konsultasi. Oh, gitu. Rajin itu, nggak gitu konsepnya, nggak gitu konsepnya ya. Jadi ya sesuai jadwal, karena biasanya kami juga mengatur waktu kami sedemikian rupa supaya kegiatan konsultasi ini tetap dilaksanakan dan tidak mengganggu kegiatan yang lainnya gitu ya, sehingga ada jadwalnya. Oke, next. Ini wisuda tahun 2018, jadi belum pandemi COVID 2019 ya. Banyak sekali dulu lulusan input dari teknologi informasi itu banyak ya. Jadi lulusannya juga banyak. Kalau tahun ini berapa? 14 ya, rekan-rekan mahasiswa teknologi informasi. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa lulusnya bareng ya yang 14 itu. Amin. Oke, next. Nah, ini wisuda tahun 2019, terakhir sebelum COVID ini, masih rame juga, masih banyak yang wisudanya bisa bareng gitu ya. Oke, next. Nah, ini wisuda tahun 2020, COVID sudah melandai, boleh mengadakan acara wisuda, tapi tetap prokes ketat waktu itu, sehingga itu pakai masker semuanya. Karena memang betul-betul tidak boleh membuka masker, kemudian bergerombol dan sebagainya. Oke, next. Terima kasih dari program teknologi informasi. Saya akhiri sampai di sini, bisa dilanjutkan ke program vokasi lainnya. Nanti kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan dicatat dulu ya. Nanti ada kuis juga.
silahkan diingat nanti apa yang pernah saya sampaikan. Ya, ada kuis loh dari Bu Rema. Hadiahnya ada deh. Ada udah Ibu. Oh. Hadiahnya ada deh. Gitu. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Justina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rema yang sudah menjelaskan tadi ya. Kira-kira apa sih kegiatan di program studi teknologi informasi? Oke, yang berikutnya untuk pertanyaan dipending dulu ya teman-teman ya. Nanti ada sesi tanya jawab sendiri. Nanti setelah ketiga Bapak Ibu Kaprodi menjelaskan. Ya, yang berikutnya ada jangan rebutan ya. Yang berikutnya ada Kaprodi D3 Sistem Informasi kepada Bapak Iwan Adi Prabowo Eskom Mkom, dipersilakan. Cek 1 2 3. Suara saya terdengar teman-teman? Dengar. Ini kita nggak bisa monitoring ya Bu. Oke, saya buka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita bisa bertemu, khususnya ini di PKKMB Salam Kampus 2022 STEMIC Sinar Nusantara. Oke, selamat siang semuanya untuk adik-adik mahasiswa baru angkatan 2022. Saya mana ini mahasiswanya Pak Iwan ya? Masih banyak ini, masih semangat? Semangat, Oke, semangat nih tangannya. Oh ya kan. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Iwan Adi Prabowo. Nah, kebetulan alhamdulillah saya dapat amanah di Prodi D3 Sistem Informasi. Di D3 Sistem Informasi. Nah, program studi ini merupakan awalnya dulu itu manajemen informatika ya. Nah, manajemen informatika. Kemudian pada beberapa tahun kemarin ini ada perubahan nomenklatur, nah berubah menjadi program studi D3 Sistem Informasi. Oke, langsung saja mungkin ke perkenalan untuk program studi D3 Sistem Informasi. Nah, berikut ini merupakan beberapa mahasiswa dari Prodi D3 Sistem Informasi. Nah, rata-rata ini kebanyakan cewek ini, putri-putri ini. Jadi putri-putri. Senang ya ini ya Pak Iwan ya. Nah, kalau tadi dari program studi teknologi informasi, nah itu rata-rata cowok-cowok ya Bu. Nah, kebalikan ya. Nah, mungkin beda ini dengan yang di D3 Sistem Informasi. Ini kebanyakan putri-putri. Nah, mungkin nanti tidak jauh beda dengan ya, nanti yang sistem informasi akuntansi. Oke, mulai kita perkenalkan untuk sekilas program studi D3 Sistem Informasi. Nah, ini mungkin berbeda dengan teknologi informasi tadi. Nah, ini untuk program studi sistem informasi. Nah, ini gabungan dari ilmu komputer, ini kemudian ada ekonomi manajemen dan bisnis. Nah, karena awalnya tadinya manajemen informatika. Nah, jadi ada manajemennya. Nah, fokusnya atau konsentrasinya, nah di program studi D3 Sistem Informasi ini tentang rekayasa perangkat lunak atau bisa juga software programming. Nah, tapi ini lebih kita arahkan ke penerapan ke bisnis perusahaan, ya manajemen kembali. Nah, jadi nanti kalau adik-adik mungkin teman-teman mahasiswa melihat untuk struktur kurikulumnya atau mata kuliahnya, nah ini ya berbau ke akuntansi dan ekonomi manajemen, tapi tetap kita ilmu komputernya juga banyak nih. Oke, next ini Mas. Nah, untuk visi misi untuk program studi D3 Sistem Informasi, nah tadi fokusnya kita akan ke rekayasa perangkat lunak. Jadi
visinya kita menjadi program studi yang unggul, nah terutama dalam rekayasa perangkat lunak sistem informasi. Nah, pada tingkat nasional pada tahun 2030. Nah, tentunya untuk mewujudkan itu, nah kita harus didukung ini dari pelaksanaan proses pembelajaran, kemudian sumber daya manusia, nah sampai pengembangan baik itu pembelajaran, penelitian, nah di bidang rekayasa perangkat lunak sistem informasi. Nah, karena kita vokasi, nah tentunya kita bekerja sama ini dengan beberapa dunia industri, nah tentunya baik nasional maupun internasional. Ini. Oke, next. Nah, teman-teman, nah mungkin bisa melihat di sini ada jenengan posisinya di sini di Salam Kampus. Jadi ini siklus jenengan di program studi D3 Sistem Informasi. Nah, pada saat sekarang ini tanggal 6 ya Bu berarti. Nah, ya, tanggal 6. Nah, ini jenengan dari kemarin sudah mengikuti rangkaian Salam Kampus atau tadi apa? PKKMB ini. Pengenalan kampus. Nah, posisi jenengan di sini. Nah, pastikan nanti dalam jenengan menjalankan perkuliahan, nah, melihat tadi juga sudah disampaikan, oh kita mau berapa semester. Nah, normalnya itu 6 semester ya. Normalnya itu 6 semester. Nah, ini ya ada semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5 sampai semester 6. Nah, gini tahunnya tahun 2022. Nah, berarti kalau tadi 6 semester berarti 3 tahun. Nah, jenengan target lulusnya itu tahun 2024. Jadi jangan sampai teman-teman khususnya D3, nah baik itu TI maupun SI maupun SIA, nah ini terlena. Loh, kok saya sudah lebih dari 3 tahun, nah sudah lebih dari 4 tahun, nah tahu-tahu udah 5 tahun, nah ini tadi, nah kan nanti kan bisa ke DO. Nah, jadi teman-teman perlu melihat memplanning nah dengan dalam rencana perkuliahannya. Semester 1 kita plan berapa? Oh, biasanya kalau semester 1 ada paketan untuk pengambilan mata kuliah SKS-nya 22 SKS. Nah, kemudian semester 2 berapa? 21 SKS, 20 SKS, kemudian semester 4 berapa. Nah, ini jangan sampai mungkin apa? Terlena tadi. Nah, jenengan oh aku tak ngambil enggak 20 SKS, tak ngambil gen enak cuma 10 SKS. Nah, atau mungkin cuma 16 SKS. Nah, tahu-tahu kan SKS-nya belum terlampaui semua. Nah, jenengan ternyata sudah melebihi tahunnya 2024 loh. Kok teman-teman sudah selesai, saya belum selesai sendiri. Nah, ini jadi teman-teman perlu memplanning untuk start jenengan di tahun 2022, nah kemudian goal jenengan nanti 2024 sudah bisa wisuda. Nah ini untuk D3 Sistem Informasi, nah ini kalau jenengan nanti lulus, nah ini akan mendapatkan gelar AMD.com. Ini ya, nih coba ke bawah dikit Mas. Nah untuk mata kuliahnya, nah ini untuk SKS-nya kurang lebih 110 SKS itu yang harus jenengan tempuh. Nah, kalau tadi sudah kita pecah-pecah, nah dari semester 1 sampai semester 6, nah jenengan bisa memplanning sendiri. Nah, jadi pastikan setiap mata kuliah yang jenengan dapatkan, yang jenengan ambil itu lulus. Ini ya. Ini. Jadi ada mata kuliah ini wajib. Ada mata kuliah pilihan, nah ada yang kuliah, ada yang praktek, dan ada yang tutorial. Oke, next. Nah, ini mungkin diperkecil sedikit. Nah, ini ada pembagian untuk per semesternya. Nah, jadi ini semester 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini mungkin yang paling sedikit itu di semester 6. Nah, jenengan cuma mengambil satu mata kuliah dan tugas akhir. Nah, makanya tadi seperti yang disampaikan Ibu Hajah Dwi Remawati tadi, nah ini jenengan bisa menempuh sekitar 2,5 tahun paling cepat. Nah, kalau jenengan mengambilnya per SKS-nya mungkin semester 1 tadi sesuai standar, semester 2 ternyata IPK-nya lebih dari 2
IPK-nya lebih dari 3,0. Nah, ini bisa ngambil 24 Grogi nih Pak Iwan ya. SKS. Ya. Jawabannya 24 SKS dulu baru IPK gitu. Nih, next. Ya, ini semester 1. Nah, ini teman-teman. Nah, tadi kan mata kuliahnya kan ada yang berbau-bau apa Bu? Akuntansi. Nah, berbau manajemen. Nah, ini. Nah, tapi kalau teman-teman lihat, nah ini ada mata kuliah wajib ya dari ilmu komputer. Ini. Nah, perlu teman-teman perhatikan ini nanti, nah jenengan selama kuliah di STIMIK Sinar Nusantara, nah pasti akan mendapatkan yang namanya PA atau pembimbing akademik. Nah, itu ibaratnya yang akan memantau jenengan, yang akan membimbing jenengan, nah selama kurang lebih 3 tahun. Nah, pastikan kalau jenengan sudah mendapatkan PA, yuk kenalan ini. Apa itu? Serawung atau sowan ini. Nah, sowan ke pembimbing jenengan. Nah, ibaratnya itu kalau di rumah kita ada orang tua kandung kita, nah kalau di kampus, nah itu ada orang tua kampus ya berarti ini. Nah, ada PA, pembimbing akademik atau wali. Atau dosen ini. wali. Nah, ada dosen pembimbing akademik. Dosen pembimbing akademik. Ya, kalau ada keluh kesah apa, sampaikan. Nah, Pak saya mau ngambil seperti ini, Bu saya mau ngambil ini. Nah, ya boleh curhat juga boleh. Nah ini. Nah, ini. Jadi terkait dengan apa yang terjadi di kampus, nah jenengan bisa sampaikan ini. Misalnya kendala di mata kuliah atau mungkin kebingungan ngambil mata kuliah, pengen melihat gambaran-gambaran mata kuliah, nah jenengan bisa konsultasikan dengan pembimbing akademik jenengan. Insya Allah nanti pasti akan memberikan beberapa solusi. Nah, jenengan tinggal cari mana yang solusi yang terbaik yang bisa jenengan gunakan, yang bisa jenengan ambil. Ini. Next, ini di semester 1. Nah, kemudian ada semester 2. Next semester 3, next semester 4. Nih, nah semester 4 ini lumayan banyak nih. Nah, ini ada tanda bintang. Nah, itu mata kuliah pilihan ini ya. Jadi nanti jenengan pasti akan dapatkan namanya buku panduan akademik. Nah, buku panduan akademik atau buku pedoman akademik. Jadi jangan sampai kalau jenengan dapatkan itu, nah selesai salam kampus terus jenengan taruh lemari saja. Nah, itu nanti bisa jenengan coret-coret ini. Bisa jenengan coret-coret. Oh, semester 1 tadi mata kuliah ini. Nah, jenengan bisa memilih mana priority mata kuliah yang perlu jenengan kedepankan. Oh, misalnya SKS-nya yang paling tinggi dulu. Nah, ini. Jangan sampai jenengan jangan sampai jenengan tidak suka dengan dosen A tapi SKS-nya ternyata tinggi. Nah, itu ini. Nah, jenengan rugi sendiri ini malah ini. Nah, jadi sambil perhatikan SKS-nya yang jadi priority. Nah, ini. Oke, naik. Kemudian ini semester 5. Nah, ini mulai masuk nanti ke persiapan jenengan untuk tugas akhir. Nah, kemudian di semester 6, nah ini ada tugas akhir. Nah, jenengan bisa mengambil tugas akhirnya di semester 5 maupun bisa di semester 6 kalau persyaratan SKS-nya sudah memenuhi. Yuk, next, Mas. Nah, ini peta untuk apa? Sebaran mata kuliahnya. Nah, jadi di sini ada nanti di buku pedoman akademik jenengan. Nah, pastinya akan mendapatkan mungkin peta seperti ini. Nah, ini. Oh, ini harus menempuh mata kuliah apa? Harus menempuh mata kuliah apa dulu atau mata kuliah prasyarat. Nah, itu ada garis-garisnya. Nah, seperti itu mata kuliah prasyarat yang harus jenengan tempuh. Nah, sebelum menempuh mata kuliah yang di atasnya. Next. Nah, nanti pada saat teman-teman lulus ini, nah untuk lulusan vokasi atau D3, nah teman-teman pastinya akan mendapatkan ijazah dan transkrip, nah kemudian sertifikat kompetensi, nah maupun sertifikat bahasa ya. Nah kalau di STIMIK itu ada DAT, Desktop Application Training, jadi teman-teman sudah include pada saat awal.
nanti setelah selesai mata kuliah aplikasi perkantoran, nah teman-teman siap-siap untuk uji sertifikasi kompetensi untuk Microsoft ini. Jadi standarnya internasional ini. Nah, kemudian Inggrisnya juga. Nah, teman-teman dari segi kompetensi juga dilatih dari mata kuliah tadi, dari hard skill, soft skill maupun integrity-nya juga sudah include selama 6 semester ini. Nah, jadi baik itu tentang IPK, kemudian tentang soft skill-nya tentang komunikasi, nanti ada interpersonal. Next. Nah, ini contoh untuk apa ini? Sertifikat kompetensinya. Nah, ini sertifikat dari DAT. Nah, seperti ini, Desktop Application Training. Nah, untuk Microsoft Office. Nah, kemudian teman-teman, nah sebenarnya di mata kuliah, nah ini juga teman-teman mungkin nanti juga bisa disarankan untuk mendapatkan sertifikat-sertifikat. Nah, ini kebetulan ini ada HTML, ada PHP, ada SQL. Nah, ini sertifikat kompetensi. Nah, ini sertifikat internasional juga. Nah, jadi nanti yang ngetes itu bukan STIMIC ya. Yang ngetes itu bukan STIMIC Nusantara, tapi mungkin dari pihak luar ini. Jadi kan lebih dipercaya ya. Ya. Lebih mantap. Nah, ini. Lebih mantap. Kalau lebih mantap yang nguji dari pihak luar. Oke, next. Yuk turunin Mas. Nah, ini. Lulusan ini nanti setelah lulus jenengan bisa ada beberapa pilihan. Mau bekerja, mau melanjutkan studi, maupun mau wirausaha. Mau bekerja ya, nanti ada beberapa prospek kerja, nah dari sistem informasi. Nah, kemudian kalau mau melanjutkan studi, kalau mau transfer Pak, bisa enggak? Bisa, ini. Nah, kebetulan di STIMIC juga menerima untuk mahasiswa transfer dari D3 ke S1. Nah, kalau kemarin ada tentang yang akademik, nah nanti jenengan bisa transfer ke DES1 sistem informasi. Nah, khusus untuk yang sistem informasi. Kemudian mau wirausaha juga bisa. Nah, ini. Nah, karena jenengan di mata kuliah tadi juga sudah dibekali ini tentang bagaimana berwirausaha, membuka usaha. Nah, oke, next. Untuk prospek lulusan, nah D3 sistem informasi ini. Nah, ini tadi ke rekayasa perangkat lunak sistem informasi. Nah, jadi ke arah mungkin website, nah baik itu desktop maupun mobile ini. Nah, ke arah sistem informasi website. Kemudian DBA ini database administrator, nah, maupun ke e-commerce ini. Nah, jadi kalau suka tentang e-commerce, nah nanti teman-teman juga bisa mempunyai. Kemudian tentang programmer. Nah, mungkin sistem informasi. Nah, tadi juga jenengan juga dibekali dengan mata kuliah untuk pemrograman. Nah, peluang untuk menjadi programmer juga tinggi. Nah, ini untuk tambahan bonusnya. Nah, mungkin IT manager, business analysis. Nah, ini untuk tambahannya. Nah, nanti walaupun nanti ini baru dasarnya, nah, nanti untuk untuk tingkat mahirnya, nah mungkin jenengan bisa melanjutkan di S1 sistem informasi, nah, terkait dengan IT manager maupun business analysis. Oke, next. Nah, kalau wirausaha, nah ini, nah prospek wirausaha, nah kita bisa wirausaha di bisnis sistem informasi, kemudian pengembangan bisnis online, startup digital, kemudian mungkin ke sosial media, interaktif game, nah ini juga bisa. Next. Nih, nah ini teman-teman seperti tadi teknologi informasi, nah ini juga menyampaikan ada magang di sistem informasi juga ada magang. Nah ini magangnya ini kebetulan ini ke perusahaan Smart Media, nah tentang majalah. Nah, jadi untuk magangnya pekerjaan utamanya membuatkan aplikasi. Nah, tapi di situ juga jenengan dibekali juga diminta untuk membantu
berbagai hal mungkin yang tidak berkaitan, mungkin juga ada pengepakan, packing, nah kemudian arsip, nah ini di packaging, ini PT apa ini, Smart Media. Nah, next ya. Nah, kemudian ini selain di perusahaan, nah tentunya ini di Kesbangpol, nah Kesbangpol Boyolali. Nah ini di sana diminta untuk menyiapkan sistem informasi, kemudian juga diminta untuk mempersiapkan untuk meeting-meeting. Nah, jadi teman-teman insya Allah sudah siap ini, nah, untuk terjun ke dunia kerja. Ini meetingnya sama Pak ini, sama Pak Gubernur ini. Oke, next. Nah, kemudian selain di pemerintahan kabupaten, juga ini di kecamatan, nah juga ada ini tentang administrasi, tentang pembuatan pengarsipan, nah juga ada. Nah, next Mas. Nah, kemudian ini di apa ini, JNE, ini JNE, kemudian juga ada ini di kelurahan, nah membantu untuk proses mitigasi barang ini di JNE. Next, Mas. Nah, kemudian ini kalau yang suka programmer tadi, nah ini juga diminta untuk membuatkan magang di klinik. Nah, di klinik membutuhkan untuk aplikasi-aplikasi untuk pendaftaran anggota, member, maupun untuk obat-obatan. Nah, ini teman-teman mahasiswa sistem informasi, nah siap untuk membuatkan. Jadi ini teman-teman untuk pengenalan dari program studi sistem informasi ini D3 sistem informasi. Jadi insya Allah tadi ada berapa Bu? Ada 9 ya. Nah, ada 9. Nah usahakan tadi teman-teman bisa fokus ini, kemudian mempersiapkan plannya semester 1 mau ngapain, 2, 3, 4, 5 sampai 6. Nah biar jenengan tidak terlalu terlalu bersantai nih, terlalu bersantai. Jadi antara start jenengan kuliah dengan goal jenengan kuliah, nah bisa tercapai semuanya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu moderator ini, Bu Justina. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Iwan yang sudah menyampaikan kegiatan program studi D3 Sistem Informasi ya. Kalau KKM itu tadi di semester berapa ya Pak Iwan? Kalau KKM, nah tadi semester kuliah kerja magang ya? 4 ya. Semester 4. Semester Ya. 4 ya. Jadi semester 4 teman-teman sudah istilahnya sudah dibekali oleh kompetensi-kompetensi, jadi siap terjun ke masyarakat. Jadi bisa bervariasi tadi ya Ya, bisa di sekolah, bisa di sekolah, kelurahan. bisa di kelurahan, bisa di pemerintahan kabupaten bisa. Nah, kemudian baik itu di perusahaan, nah percetakan tadi ada percetakan. Percetakan bisa di ekspedisi. Ya. Nah, itu maksud saya tadi ekspedisi. Ya. Oke, nanti untuk pertanyaan dari adik-adik mahasiswa ya, Kaprodi dari Prodi D3 Sistem Informasi dipending dulu lagi ya. Kita akan beralih ke program studi Diploma 3 Sistem Informasi Akuntansi ya. Kepada Ibu Tri Irawati SE MSI, kami persilahkan. Baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang hari ini kita berkesempatan hadir secara virtual ya di acara apa namanya? Kupas PKKMB ya. Masa kok singkatan-singkatan tuh saya ya karena sudah tidak apal dengan kata-kata yang harus disingkat
gampangane salam kampus dadak ganti-ganti singkatane ya. Tiap tahun ganti itu nanti saya lupa. Ya, maklum karena kalau anak muda seperti saya itu ya gampang lupa. Makanya saya ditaruh yang terakhir. Karena gampang lupa ditaruh terakhir oleh teman-teman vokasi ini loh ya. Nah, ini saya dikerjain karena anak Sia itu anak yang istimewa. Ya, anak istimewa, 100% lulusan selalu diterima di tempat kerja. 100% loh ya. Tapi jangan mah itu. Keren ya, Lah keren. Bu 100%-nya di bawah 10. Ya salah sendiri pada takut masuk Sia. Banyak yang bilang, kenapa nggak masuk Sia? Takut sama akuntansi. Mereka nggak sadar ya, kalau bekerja di akuntansi mengalahkan bidang IT ya sebenarnya. Ya, akuntansi itu tidak mengenal batas tempat waktu ya. Karena akuntansi itu ini loh saya dikerjain kaprodi yang lain malah jadi grogi mau ngomong apa ini. Dibikin santai, bikin santai. Jadi pengalaman sebelum saya masuk slide, saya mau cerita dulu pengalaman ketika kenapa sih Prodi Sia itu selalu minatnya sedikit. Padahal sebelumnya minatnya banyak sekali. Awalnya itu kurang lebih 6 tahun yang lalu, itu pada saat ada lowongan pegawai negeri, KA itu tidak ada di formasi PNS. Awalnya itu. Jadi dulu itu nggak ada KA. Akhirnya dengan berjalannya waktu ada nomenklatur baru dari pemerintah karena KA itu dianggap abu-abu. Dia mau masuk komputer atau mau masuk di akuntansi. Nah, nomenklatur tahun 2018 yang akhirnya mulai membangkitkan kita itu ada diubah menjadi sistem informasi akuntansi. Jadi ada nomenklatur itu dan pada tahun itu pertama kali saya mendapat laporan dari mahasiswa, dari alumni masuk di ASN di Departemen Pertanian. Itu pertama kali begitu kita ubah menjadi Sia. Nah, tahun kemarin itu juga ada alumni itu sering memberi kabar kepada saya sebagai Kaprodi kalau mereka masuk di Departemen Agama. Saya tanya, lamarnya pakai apa Mbak? Pakai apa ijazah apa Anda masuk situ? Ternyata masuknya dari ijazahnya Sia, dari ijazahnya KA waktu itu. Jadi nama Sia itu awalnya adalah komputerisasi akuntansi, bukan sistem informasi akuntansi. Baru berubah namanya pada tahun 2018. Jadi bareng sama Pak Iwan ya, prodi sistem informasi awalnya itu namanya manajemen informatika. Bertigalah sama ya, dulu yang TI itu teknik informatika menjadi teknologi informasi. Jadi memang ada perubahan-perubahan nama itu yang yang diakui oleh pemerintah. Jadi sebenarnya penamaan prodi inilah yang menjadi peluang-peluang ASN. Jadi saya sebenarnya bangga dari beberapa alumni alumni KA, alumni Sia itu ada beberapa yang masuk di PNS. Nanti mungkin testimoni alumni nanti bisa diperlihatkan, itu salah satu dari alumni yang masuk ASN yang daftarnya menggunakan prodi KA. Sekarang prodi Sia. Mungkin saya bisa dibantu slide-nya. Slide saya sangat sederhana karena saya penutup acara tidak boleh lama-lama. Tapi saya kalau penutup itu hanya mendoakan. Ya. Boleh. Ya. Mendoakan sukses selalu untuk kalian mahasiswa begitu. Ya ini foto saya ketika masih 17 tahun ya, masih muda sekali, masih cantik itu ya. Next. Nah, biar di samping saya kaki. Nah, ini prodi. Tapi jangan sampai ini ya Bu ya, jangan sampai keliru nanti. Ya, oh iya, jangan sampai keliru kalau mencari saya dengan yang di sebelah kanan saya ini. Ya, kebetulan kita
bukan kakak adik, gitu ya. Bukan saudara. Kita ketemunya di Sinus dan kebetulan namanya urut, Ibu Dwi dan saya Ibu Tri gitu ya. Dikirain kakak adik, bukan kok gitu ya. Ya. Kalau ini Pak I gitu ya. Nah ini program kita, program D3 SIA, ini ciri khas keilmuan kita adalah memang di bidang akuntansi dan perpajakan. Salah satu ciri yang sangat membedakan sekali di antara prodi yang lain adalah di SIA ini saja yang kita berikan mata kuliah perpajakan. Kalau akuntansi mungkin di SI S1, di SI D3 itu ada mata kuliah akuntansi, tapi kalau perpajakan saya bilang jangan diberikan, itu ciri khas dari prodi kami. Jadi hanya boleh diambil anak SIA saja. Kenapa? Karena di perpajakan sekarang juga sudah semuanya menggunakan elektronik untuk pelaporannya. Maka ketika mahasiswa itu belajar perpajakan, ya saya juga ayo punya laptop, ayo install aplikasi yang berbasis, kalau perpajak itu namanya pakai ya, e-filing, e-billing, e-pot, e-form, itu semuanya menggunakan elektronik. Meskipun statusnya kita itu bukan seorang programmer di situ. Jadi kita hanya memakai saja aplikasinya. Ada ISPT, itu kita masukkan, kita input. Nah, tapi kalau inputnya salah, laporannya juga nggak jadi. Laporan nggak jadi, tidak bisa menyajikan kondisi laporan keuangan perusahaan, sehingga ketika kita upload juga terjadi kesalahan di dalam pelaporan. Next, Mas. Nah, nih. Jadi saya ungkapkan di awal tadi bahwa alumni SIA ini banyak sekali peluang yang bisa diambil di semua jenjang lini organisasi. Saya katakan semua jenjang lini organisasi. Kenapa? Karena akuntansi itu hal yang vital. Dari hal-hal sepele saja ketika nanti Anda terlibat, contoh ya yang sepele ketika menjadi mahasiswa, ikut di UKM, ikut di organisasi, unit kegiatan mahasiswa. Butuh akuntansi tidak? Butuh. Kenapa? Karena Anda dituntut bikin laporan LPJ. LPJ itu isinya nggak hanya cerita kegiatan. Kegiatan itu harus ada uangnya. Nggak ada uang, nggak jalan kegiatannya. Percaya nggak percaya besok tanya kakak tingkat. Kalau ada kegiatan, nggak ada UUD-nya, nggak bisa jalan. Ya kan, pasti ada pengajuan anggaran. Pengajuan, biasanya kata-katanya pengajuan kegiatan dan anggaran. Nah, anggaran itulah plotnya dari bidang akuntansi. Karena apa? Input dan outputnya harus imbang. Kalau nggak imbang, kebanyakan input, outputnya sedikit, ya harus dikembalikan karena surplus, karena lebih dananya, berarti terjadi surplus ya dikembalikan. Tetapi kalau inputnya itu lebih sedikit dari outputnya, berarti Anda defisit. Siapa yang harus tombok? Ya, nah itu kan juga bidang akuntansi harus memahami. Maka ketika membuat anggaran harus apa? Dipikirkan pembiayaan sekarang, harga-harga sekarang seperti apa, biar tidak terjadi defisit dalam pengajuan anggaran. Nah, kalau ditanya lagi, ya, bisa menjadi ASN? Tidak bisa. Banyak ASN yang sudah kita yang sudah memberikan informasi ke kami. Kebetulan kemarin sebenarnya saya minta kepada salah satu ASN yang ada di Kalimantan, yang di mana ya, pertanahan, itu Mbak Arum, cuman kebetulan baru dinas luar, mau take video nggak ada waktunya. Ya, kemudian ada dinas pertanian, ada kejaksaan, Kemenak, ada di UNS, itu juga banyak sekali alumni-alumni kita. Bahkan administrasinya ID ya, Ikatan Dokter Indonesia, cabang Surakarta, itu juga alumni Sinus dan alumni D3KA. Jadi penyebaran kita banyak, maka saya sering pamer ya alumni KA itu 100% diterima kerja dan 100%
bekerjalah intinya. Ada juga yang berwirausaha. Ada juga yang apa ya? Beralih bidang. Saya katakan, loh kok kamu beralih bidang? Jadi apa? Mua ya? Make up artis, ya make up artis. Saya tanyakan, loh kamu itu kok melenceng jauh, tapi Kak, berguna kok Bu ilmunya Sia. Kenapa? Lah saya kalau pulaan make up nanti tak gundandani uang ya. Dia memake upnya orang ya, bukan non orang ya. Jadi dia bisa menghitung berapa laba yang diperoleh dari harga dasar. Jadi tenaganya itu mau dihargai berapa. Oh ya, berarti ilmu akuntansi tidak ada salahnya di bidang-bidang meskipun non keuangan secara murni dari jasa. Next. Kenapa harus memilih program ini? Ya seperti tadi saya katakan bahwa kita bisa semua bidang kita terobos ya. Kalau kita masuki semua bidang. Maka di sini karena sangat pentingnya ilmu ini, bidang ini, maka kita harapkan bahwa Anda tidak salah memasuki prodi kita, nggak salah. Ya. Dulu ada mahasiswa itu semester 2 merengek ke saya, Bu saya mau pindah kemana? Pindah prodi lain, apa alasannya? Akuntansi sulit. Kenapa kamu berkata sulit? Mesti kamu tidak enjoy dalam mengerjakan. Semua bidang itu sulit kalau Anda tidak menyukai terlebih dahulu. Jadi sesuatu itu akan mudah jika diawali dengan rasa suka. Suka namanya, suka pada orangnya, suka tapi jangan tanda petik ya. Wah, saya hanya suka pada dosen A, tidak suka pada dosen B. Begitu mata kuliah dosen B Anda ambil, ya rasa tidak suka sudah menyelimuti di benak Anda, akhirnya apapun yang disampaikan tidak akan pernah tersampaikan, tidak pernah akan Anda serap ilmunya. Justru munculnya apa? Rasa dendam. Dampaknya apa? Ya nilai kamu pasti tidak akan menjadi nilai yang sempurna, mengerjakannya sudah ogah-ogahan, sudah tidak mau untuk untuk maju, untuk mendalami ilmu yang diberikannya, sudah tidak akan dapat apa-apa. Next. Nah, di sini kurikulum, mohon maaf tidak saya cantumkan secara detail, Anda latihan membaca sajalah ya, dicari di web. Kok bias ya itu? Bisa. Nah, di webnya Sinus di situ sudah ada untuk yang program D3 SIA. Selain itu ini mohon maaf webnya SIA juga masih dalam proses karena saya dimintain beberapa data saya belum sempat memberikan pada pengelola web SIA. Jadi kebetulan kita juga sudah punya web SIA yang belum bisa kita publiskan. Oke, next. Ini gelar lulusan kita mulai tahun 2020 ya. Itu sangat keren sekali dikirain Anda itu lulusan apa? S1. Karena gelar kita paling panjang. Dan mohon maaf tidak ada komputernya. AMD SIAK. Kan kayak gelarnya kayak keren banget ya. Saya aja nggak punya AK. Gelar saya hanya SEMSI. Saya apa kuliah D3 ya, biar saya punya AK gitu ya. Saya nggak punya AK. Padahal kalau pencapaian AK itu saya harus sekolah lagi 1 tahun sekarang, itu ambil profesi namanya. Nah, maka yang D3 SIA ini dianggap sebagai salah satu program profesi khusus di bidang akuntansi. Makanya gelarnya di sini AMD SIAK, Sistem Informasi Akuntansi. Gelar yang sangat keren lah. Kalau saya bilang ini kamu pasti kalau ngelamar dianggap kamu sudah ambil profesi akuntansi gitu ya. Makanya sangat menarik sekali. Meskipun mohon maaf ya, ini sudah ada kok kenaikan mahasiswa saya sudah naik 50% dari tahun kemarin. Ya, next. Saya nggak akan nyebutkan jumlahnya. Unggulan prodi saya sudah sampaikan di awal, jadi nggak perlu. Ya, oke. Saya bisa minta testimoninya nanti di ini kan ya di play bisa. Ya, ini saya sampaikan tadi ada kebetulan masih yang sudah mengirimkan testimoni ada 2 orang, ada Mas Radian Rudito sama Mas Lutfi. Ini sengaja ya. Nanti aja testimoninya next saja sekalian. Ya ini kuliah kerja magang tadi yang sudah disampaikan sama dengan
dari TI maupun dari SI D3 nih, tadi dari SI dan TI juga menyampaikan magang. Ini saya juga, ini mahasiswa saya angkatan tahun 2019 kayaknya. Jadi yang satu yang itu ada di CV Maulana, yang satunya di kantor akuntan publik. Jadi saat itu ada di KAP untuk magangnya. Yang satunya di swasta, perusahaan swasta di CV Maulana, jadi di percetakan. Next. Nah ini kebanggaan saya, mahasiswa saya jumlahnya 300 ya, yang nolnya kedua itu pada lari kemana nggak tahu. Wisuda tahun 2019 ya ini. Enggak deh, 2000 baru 2020 ya, pas pandemi ya ini fotonya. Nah, ini alhamdulillah sudah bekerja semua. Yang satu itu ada di kontraktor, satunya ada di, yang dua di Solo Peduli ya. Di bidang apa saya kurang update. Next ya. Nah, sudah. Saya testimoninya saja. Jadi penutupnya kalau tadi mungkin di prodi lain testimoninya tidak di-play, ini bisa di-play ya. Di sini ada kan kemarin sudah kita kirimkan. Di download dulu, belum disampaikan. Terpisah. Mbak Balkis kemarin sudah saya sampaikan untuk apa PPT testimoninya. Atau break dulu tanya jawab, nanti sambil saya siapkan biar tanya jawabnya lebih lama. Monggo saya kembalikan ke Bu Justina. Terima kasih, sukses selalu untuk kalian semua. Selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ira. Ini adalah dengan tadi ya program studi sistem informasi akuntansi, kegiatan-kegiatannya apa saja. Nah itu sudah disampaikan oleh Bu Ira selaku Kaprodi D3 sistem informasi akuntansi. Nah ini giliran teman-teman nih untuk bertanya ke Kaprodi ya. Teman-teman masing-masing prodi bisa bertanya apa yang mau ditanyakan, silakan. Ayo, ada pertanyaan tidak? Ada lah ya, harusnya mahasiswa baru masuk nggak ada yang nanya. Pasti mau nanya nih, prodinya apa nih, kegiatannya apa aja Bu, selain itu misalnya. Atau apa yang lain, silakan. Ada pertanyaan nggak? Silakan di chat. Tadi memperhatikan kan ya, perhatikan Bapak Ibu Kaprodi yang menjelaskan, memaparkan kegiatan prodi ya, kemudian mata kuliahnya apa saja, berapa semester yang harus ditempuh gitu ya. Jangan sampai ya, kalau saya sih jangan sampai 5 tahun ya, atau 10 semester, jangan sampai. 3 tahun aja ya, 3 tahun aja itu harus sudah selesai gitu ya. Diploma 3 nggak usah lama-lama. Ayo, ini mungkin dari panitia kalau bisa dari chat. Sudah ada pertanyaan atau belum? Belum. Oke. Ya, oke. Boleh tambahan dikit Bu? Oke, mungkin ada tambahan dari Pak tadi Iwan. Dari SI D3 tadi, nah mungkin dari teman-teman
TI, nah sama Sia tadi tentang apa tadi? Gimana tadi pertanyaannya? Oke, untuk vokasi apakah bisa mengikuti program MBKM? Monggo siapa yang mau menjawab? Pak Iwan, monggo Pak Iwan. Oke, untuk vokasi, nah terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, nah ini sebenarnya untuk kemarin, nah untuk kemarin ini untuk program studi yang S1 ya Bu. Nah untuk S1 ini juga sudah ada untuk MBKM, mungkin untuk yang program studi D3 vokasi. Nah, sebenarnya kita bisa untuk membuka untuk program MBKM, baik itu magang, kemudian membangun desa, asistensi mengajar, nah kewirausahaan juga bisa. Kebetulan kemarin kita baru coba pilot project-nya yang asistensi mengajar ya Bu. Nah di SD Giriroto 3. Nah, kebetulan di sana juga kegiatannya juga bikinkan video profile, kemudian tentang membantu untuk proses pembelajaran. Nah, itu masih masuk ke mata kuliah KKM. Nah, ini masih masuk ke mata kuliah kerja magang. Nah, mungkin nanti semester depan, nah bisa kita buka untuk yang program MBKM. Jadi mungkin teman-teman mahasiswa vokasi, nah bisa mulai mendaftar, bisa mendaftar untuk mengikuti program MBKM. Oke, tadi yang bertanya dari program studi apa ya? Yang bertanya MBKM dari program studi? Mas Hussein. Oh ya Mas Hussein. S1 apa? Kok S1? TI apa SI ini tadi? Pertanyaan tadi? Sebenarnya bisa ya, mungkin saya bisa nambahkan ya Pak. Nanti untuk program MBKM kemarin juga sudah ditawarkan sebetulnya. Jadi untuk program ya, mungkin saya ulang ya. Jadi untuk program MBKM sendiri, untuk program Diploma 3, kemarin semester ini ya, semester kemarin sudah ditawarkan untuk studi independen sebetulnya ya. Tetapi mungkin memang banyak yang semester 5 yang ikut, jadi yang semester, karena yang program diploma kemarin yang semester 3 ya Ibu ya. Nah itu mungkin belum diterima gitu. Nah mungkin untuk berikutnya bisa ditawarkan juga yang semester 5 ya Ibu ya, bisa juga nanti. Untuk program studi independen ataupun juga untuk magang dan juga yang lainnya gitu. Sama seperti yang di program S1. sarjana ya. Oke. Oke, yang tadi sebelumnya yang Mbak siapa? Narulita. Ada prodinya apa itu tadi? Diberi nama prodi ya.
Jadi mungkin bertanya sambil, oh prodi D3TI atau D3SI. Nah, ini. Ya, ada Mbak Narulita Oktavia. Ini program studi apa ya? Untuk program magang itu bisa 1 bulan atau lebih gitu ya? Monggo. Saya bantu menjawab, nanti mungkin bisa ditambahi oleh Ibu Ira atau Pak Iwan. Jadi kuliah kerja magang itu waktunya 1 bulan, gitu ya. 1 bulan minimal, ya, 1 bulan di tempat magang, karena nanti masih harus membuat laporan kuliah kerja magang. Ya, kalau ada beberapa yang memang sudah bekerja di situ, kemudian magang di situ, biasanya malah lebih dari 1 bulan ya, 3 bulan, 4 bulan, karena dia memang kerja di situ, tapi pada saat sesuai reng waktu ketika sesuai surat permohonan untuk mengerjakan kuliah kerja magang, maka pengambilan nilai untuk kuliah kerja magangnya ya di ring tanggal tersebut. Itu. Ada tambahan, Bu? Baik, jadi pengalaman kami ya, kuliah kerja magang itu kan sebenarnya berawal dari perubahan kurikulum 2018 ya. Mungkin kalau kakak tingkat Anda yang pernah kuliah D3 di Sinus itu belum ada mata kuliah ini. Jadi mata kuliah KKM ini sebenarnya awalan dari apa ya, nanti untuk memberikan bekal pada Anda ketika akan terjun di dunia kerja. Karena vokasi ini juga arahnya Anda sebagai diploma itu terapan ya, nanti akan diterapkan ilmunya. Nah, beban KKM sendiri, kuliah kerja magang sendiri adalah SKS-nya 2 SKS. Jadi kita alokasikan untuk 2 SKS ini tidak dihabiskan di tempat magang. Ada beberapa proses yang harus Anda ikuti. Antara lain ada permohonan izin ke tempat magang, itu kan juga memakan waktu ya, karena mahasiswa harus mencari sendiri tempat magang. Kemudian yang kedua nanti menginformasikan kepada kampus untuk memberikan surat pengantar dan persetujuan untuk melakukan magang. Nah, karena selain Anda mengambil kuliah kerja magang ini, pasti namanya semester 4 Anda masih juga terbebani dengan ini mata kuliah yang lain. Jadi masih suaranya kedengar. Oh ya, jadi masih terbebani dengan mata kuliah yang lain, sehingga kami mengusulkan bahwa mereka di tempat magang itu diusahakan tidak full selama 1 semester. Jadi hanya minimal itu 1 bulan ada di tempat magang, kemudian nanti dilanjutkan dengan konsultasi dengan pembimbing lapangan, karena kita juga menyediakan pembimbing lapangan. Nah, untuk sementara ini, untuk kuliah kerja magang ini akan dibimbing langsung oleh kaprodi masing-masing. Pembimbing lapangannya kaprodi masing-masing, sehingga nanti setelah magang di lapangan sudah selesai, wajib melakukan konsultasi. Sudah ditandatangani, berarti baru dilakukan proses penilaian. Karena itu, kenapa 1 bulan alasannya? Biar Anda juga ada waktu untuk mengerjakan laporan. Jadi laporan kerja magang itu asumsinya sama dengan ujian akhir semester. Maka nilai itu biar bersamaan dengan nilai mata kuliah yang lain. Begitu mungkin saya tambahkan. Pak Iwan ada tambahan lain? Sudah cukup. Okay. Monggo, yang pertanyaan berikutnya bisa dilihatkan ke kamu. Ya, pertanyaan berikutnya. Tadi sudah paham atau belum ya? Sudah yang kita masukkan, mungkin masih mau feedback boleh. Oh mungkin itu ya Bu. Nih.
Selamat siang Bapak Ibu, perkenalkan saya Franciscus Rainaldi dari Dayak. Oh jauh sekali nih ya. Dayak, itu Dayak. Saya ingin melanjutkan transfer ke S1 misalnya. Informatika. Materi yang diterima sama dengan yang regular SI atau beda? Oh. Terima kasih Mas Franciscus Rainaldi dari suku Dayak. Kata Bu Justin jauh ya tadi. Suku Dayak. Baik, pertanyaannya untuk melanjutkan transfer ke program S1 dari Teknologi Informasi ke Sistem S1 Informatika, materinya yang dari D3 Teknologi Informasi itu diakui ya. Jadi yang akan transfer nanti tinggal melanjutkan sisa mata kuliah di S1 Informatika yang harus diambil gitu ya. Tentu masih ada harus mengambil ya, enggak ya, langsung skripsi ya. Oh ya, oke. Jadi langsung bisa melanjutkan ke S1 Informatika. Karena kebetulan memang sebenarnya D3 Teknologi Informasi ini dulu namanya adalah D3 Teknik Informatika. Jadi D3 Teknik Informatika dulu baru S1 Teknik Informatika. Ya, kemudian ada perubahan nama menjadi D3 Teknologi Informasi dan S1-nya menjadi S1 Informatika. Begitu. Oke. Ya tentunya tidak ini ya, ada beberapa mata kuliah yang harus ditempuh lagi ya, Bu ya. Ada, karena kan belum diambil di diplomanya ya, belum Namanya diambil. dikonversi gitu ya. Dikonversikan. Ya, dari D3 Teknologi Informasi ini kemudian transfer ke S1 Informatika Sinus, waktu penyelesaiannya antara 1,5 sampai dengan 2 tahun. Jadi sarjana kan ya, dari program vokasi menjadi program sarjana. Ya. Oke, iya. Suara saya masuk ya ini ya. Oke, kalau menurut saya, nah selama ini yang terjadi di STIMIK Sinar Nusantara, nah kurang lebih sebenarnya tidak ada karena kesenjangan sosial antara mahasiswa vokasi dengan akademik. Nah untuk vokasi dan akademik kan kelihatan baru-baru saja ini istilahnya vokasi dan akademik. Nah kebetulan malah justru ada nilai plusnya sendiri. Nah, kalau vokasi. Nah, kalau vokasi itu kan jenengan lulus tadi apa? Ijazah, kemudian transkrip nilai, kemudian nah jenengan nanti untuk yang vokasi kan mempunyai yang namanya sertifikat kompetensi. Nah, sertifikat kompetensi. Jadi nanti jenengan lulus sudah ada bukti pengakuan untuk sertifikat kompetensi itu walaupun mungkin D3 vokasi. Nah, itu malah mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, dan sudah apa pengakuan untuk kompetensi jenengan. Jadi walaupun jenengan vokasi, nah sering-seringlah atau perbanyaklah nah ini untuk mencari ini sertifikat kompetensi yang sesuai dengan skup jenengan. Oh, misalnya jenengan tadi suka
tentang mau ke arah ke DBA, ya berarti ke sertifikasinya tentang SQL atau database administrator. Nah, ada mungkin Oracle, ada SQL, nah dan yang lainnya. Atau mungkin ke selain DBA atau web, nah mungkin ke apa itu web developer. Nah, cari sertifikat kompetensi itu. Jadi malah mempunyai nilai plus tersendiri kalau untuk yang vokasi. Nah, bahkan mungkin seperti yang nyambung pertanyaan yang atasnya tadi, nah kalau jenengan dari D3 sistem informasi mau transfer ke S1 sistem informasi, nah itu juga malah lebih mudah, lebih cepat ini karena juga sejalur ini. Nah, itu dari saya, mungkin dari Bu Yus ada yang ingin tambahkan? Tidak ya, saya kira kalau persenjangan sosial nyatanya teman-teman yang vokasi dan S1 itu sama-sama berhak, misalnya sama-sama bisa misalnya berorganisasi di BEM misalnya ya. Ini banyak sekali misalnya seperti panitia ini ada yang vokasi, Kak Balkis tadi adalah mahasiswa D3 SIA ya. Itu ikut lomba ini lomba itu sama kesempatannya. Nanti bisa tanya-tanya deh sama Kak Balkis tuh. Itu pintar bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya ya, jadi kalau di STIMIK Sinar Nusantara insya Allah tidak ada. Nah, kesenjangan sosial terutama kalau untuk membedakan apa antara yang D3 dengan yang S1, insya Allah tidak ada ini. Jadi kita dosen juga memandang sama. Nah, ini antara yang vokasi dan yang akademik. Nih. Oke, gitu ya. Ada lagi? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang tiba saatnya kuis. Tadi memperhatikan nggak ya teman-teman nih yang mahasiswa baru ya. Tadi sudah dijelaskan nih dari Bu Rema, Bu Ira ya, kemudian Pak Iwan. Nah, ini siap-siap ya. Nanti yang menjawab duluan apa? Hadiahnya apa ini, Bu? Hadiahnya apa, Bu? Hadiahnya Pulsa apa ya, Data? Pulsa ya. Pulsa 25.000. 25 gitu ya. Iya cuma 25. Banyak, ini nanti banyak ya. Jadi banyak, oke. Nanti aturannya adalah nanti dijawab langsung raise hand, kemudian open cam terus bisa open mic ya. On cam, open mic. Nah, raise hand, on cam, open mic. Nah, nanti ya kakak panitia nanti langsung satu siapa gitu, oke? Oke, yang pertama nih ya, siap-siap loh ya semuanya. Bisa nggak ini layarnya kelihatan zoomnya, layar zoomnya kelihatan. Nah, oke ya. Tadi memperhatikan nggak ya? Nah, berapa jumlah program studi vokasi di STIMIK Sinar Nusantara dan apa saja? Ayo. Oh ya itu, ada yang raise hand. Ini siapa Mas? Aduh nggak kelihatan. Saya Franciscus Renaldi. Oke, Mas Renaldi. Tadi pertanyaannya program studi vokasi yang ada di STIMIK Sinus ya Bu? Ya, dan apa saja disebutkan? Ada 3 yaitu D3 Sistem Informasi, D3 Sistem Informasi Akuntansi, dan D3 Teknik Informasi, Teknologi Informasi. Ya, gitu. Ada nomor teleponnya biar dicatat panitia ya. Oh iya Bu, disebutkan di sini atau bagaimana? Ya. Mas Renaldi. Nomor telepon saya 089 Di program studi apa? dari D3 Teknologi Informasi.
Kak Brady ya. Ini anak buahnya Bu Rema nih. Rumahnya mana, Mas? Saya Colomadu. Loh. Oke, ini dekat rumah saya kayaknya. Oke, yang berikutnya. Terima kasih, Ya, Mas terima kasih Bu. Renaldi. Oke ya. Yang kedua, nanti ini Mas Renaldi ya sudah ya. Jadi nanti kalau sudah dapat kasih kesempatan yang lain, oke? Ya, oke. Yang berikutnya. Tadi kalau yang memperhatikan ya. Apa sih ya? Ciri khas atau materi yang hanya ada di program studi D3 Sistem Informasi Akuntansi. Ya apa? Siapa nih? Ayo itu ada. Ayo, siapa nih? Yang dulu siapa? Minta tolong Mas Panitia. Ya, Mbak. Mbak Nurul. Mbak Nurul Mujahidah. Silakan Mbak Nurul. Open mic. Jawab. Perpajakan, Bu. Perhatikan gitu. Terima kasih. Ya, ini dari program studi apa Mbak Nurul? Sistem informasi akuntansi. Ya. Ini Bu Ira nih. Terima kasih. Ya, ada Mbak Nurul. Oke ya. Ini masih ada waktu nih kayaknya. Ya. Ini kayaknya banyak nih, Bu. Oh iya, nah sebelum kita lanjutkan, testimoninya sudah siap belum Mbak? Kak Balkis? Testimoninya sudah siap? Oke, sebelum nanti ada kuis lagi ya, kita saksikan dulu testimoni dari alumni. Oke? Ya. Tetap harus standby dulu, masih ada kuis lagi ya. Silakan panitia untuk testimoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada teman-teman mahasiswa baru STMIK Sinar Nusantara. Perkenalkan nama saya Rudi, mahasiswa angkatan 2012 lulusan tahun 2015, jurusan komputerisasi akuntansi atau yang sekarang lebih dikenal dengan sistem informasi akuntansi. Sekarang saya bekerja di Perum Bulog. Pada awalnya saya masuk Bulog ditempatkan di bidang akuntansi dan untuk saat ini saya dipindahkan di bidang IT. 3 tahun saya kuliah di Sinus, banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapat. Dan terima kasih pada Ibu, Bapak dosen, para karyawan, dan mahasiswa-mahasiswa yang menyenangkan. Buat teman-teman mahasiswa baru, kalian tidak salah pilih untuk kuliah di Sinus. Yang terpenting, tujuan kalian adalah benar. Dan yang terpenting lagi adalah giat-giat dan selalu belajar dari Bapak Ibu dosen ya. Jangan lupa tetap semangat dan selalu bahagia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat datang di Maaf nih. Oke, kita lanjutkan kuis lagi ya. Siap-siap teman-teman nih ya. KKM atau kuliah kerja magang itu ada di semester berapa ya? Ayo. Tadi udah loh ya. Oh iya itu satu. Coba tuh. Siapa nih? Pak, nama saya Ramadhani, suku Madura. Ya, suku Madura gimana? Program Di semester 4, program studi apa nih, Mas? teknologi informasi. Oh iya, teknologi informasi, Bu. Kameranya mungkin. Ya, udah. Nah. Ya, gimana, Mas? Jawabannya apa, Mas? Di semester 4. Ya, terima kasih. Catat. Nomor HP-nya diberikan ke kakak panitia. Oke. Satu lagi ya. Ayo, ini yang terakhir nih. Kesempatan pulsa 25.000. Ya, lumayan ya. Pulsa lumayan ya kan. Jawab pertanyaan dapat pulsa. Lu seneng ya? Oke. Pertanyaannya. Ya. Untuk program Diploma 3 Teknologi Informasi, konsentrasinya apa aja? Ya, tadi ada kan konsentrasinya apa aja? Nah, ayo apa tadi ya? Angel lagi. Ayo apa tadi? Perhatikan enggak? Waduh, Bu. Enggak ada yang jawab. Ini gimana nih? 25.000. Ada. Oke. Mbak Nur Narwita ya tadi ya? Iya. Oke, Mbak Narwita, silakan. Konsentrasi. Oh iya. Konsentrasi di Ini berdekatan dengan temannya. Nggak denger ya, Mbak? Halo, diulang Mbak, nggak denger nih. Jawabannya apa tadi ya? Nggak denger. konsentrasi di teknologi informasi, ada teknologi jaringan, mobile, dan multimedia. Nah, ya. Terima kasih. Betul sekali. Wah, berarti walaupun siang-siang seperti ini, adik-adik mahasiswa tetap memperhatikan dari Bapak Ibu Kaprodi tadi ya. Tadi yang ini dari program studi apa ini? Mbak Narulita, program studi apa? Saya dari program studi D3 Sistem Informasi. Ya, program studi Diploma 3 Sistem Informasi ya. Terima kasih teman-teman semua. Ternyata walaupun siang-siang tetap memperhatikan, tetap memberikan atensinya kepada penjelasan dari Bapak Ibu Kaprodi ini ya. Oke. Terima kasih ya dengan berakhirnya kuis tadi. Ya. Dengan berakhirnya tadi kuis tadi, maka selesai sudah acara kupas tuntas program studi hari ini ya, sesi ini. Yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Rema, Bu Ira, dan Pak Iwan. Terima kasih Bu Rema, Bu Ira, dan Pak Iwan. Juga terima kasih atas pulsanya. Nanti jangan lupa ya dikirim-kirim ya. Nanti jangan sampai ditagih loh. Ya, terima kasih semuanya dan waktu kami kembalikan ke MC.
Oke, teman-teman, silahkan untuk foto bersama Bapak Ibu dosen. Ada Pak Iwan, Bu Tri, Ibu Rema, dengan Bu Justin. Semua diharapkan on cam dan beberapa waktu kami persilahkan untuk berfoto bersama untuk diabadikan. Terima kasih.